Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online service IFGF Padang. Saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari siapkan diri dan keluarga kita untuk beribadah bersama, dan selamat beribadah.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini, minggu yang spesial di mana kita boleh merayakan Father's Day, ya hari Bapa saudaraku sedunia. Karena itu kita mengucap syukur untuk setiap bapak-bapak yang Tuhan sudah berikan untuk keluarga kita, agar kita bisa senantiasa juga menjadi berkat. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita akan berdoa sebentar untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah ataupun di tempat-tempat lain ya Tuhan. Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Persiapkan hati kami untuk kami boleh masuk dalam ibadah yang spesial dalam rangka Father's Day pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita akan pegang Alkitab kita, atau saudara ada e-Bible di tangan kanan kita. Kita akan nyatakan deklarasi greater blessing kita bersama-sama. Siap saudaraku? Oke. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan pagi hari ini ya dalam ibadah yang spesial, yaitu Father's Day, hari Bapa sedunia ini. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan, di mana saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema Faithful Fathers, saudaraku, yaitu papa atau bapa yang setia, saudaraku. Saya percaya setiap keluarga-keluarga membutuhkan ayah atau membutuhkan papa atau bapa, saudaraku. Ya, terlebih daripada itu, yaitu kita perlu juga bapa-bapa yang setia dalam setiap rumah tangga atau keluarga yang ada. Nah, kita akan melihat, ya, saudara bisa buka Alkitab saudara, dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 26, ayat 6 maksud saya, ya, berkata demikian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Wow, saudaraku, ya. Banyak orang yang baik hati, tapi orang yang setia, orang yang faithful, ya, siapakah menemukannya? Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini kita bisa melihat, ya, dikatakan demikian. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan, saudaraku. Ya, banyak orang yang bilang, wah, teman atau kawan, tapi yang sungguh-sungguh setia itu sukar ditemukan atau sulit ditemukan, gak banyak, saudaraku. Jadi begitu penting kita bisa melihat orang-orang yang setia, saudaraku. Mother Teresa berkata demikian, be faithful in small things because it is in them that your strength lies, saudaraku. Di mana dikatakan supaya kita setia dalam hal-hal yang kecil, karena disitulah terletak kekuatan kita, saudaraku. Ya, Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan perhatikan saudaraku, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara besar. Ya, ini penting kita harus perhatikan. Kalau kita tidak benar ya dalam perkara-perkara yang kecil, tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita juga dikatakan tidak benar atau tidak setia juga dalam perkara yang besar. Jadi kita belajar from small thing. Dari hal-hal yang kecil
kita perlu belajar untuk setia, saudaraku. Setelah kita setia pada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu mengenai karakteristik dari seorang faithful father, saudaraku. Yang pertama yaitu a faithful heart. Seorang bapa yang mempunyai hati yang setia, saudaraku. Ya, jadi penting untuk kita setia, yang pertama kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, kita perlu setia kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Dan baru kita harus setia kepada sesama kita, atau setia kepada kawan kita, atau setia kepada teman kita, saudaraku. Saya ingin bagikan kesaksian hidup saya secara singkat, ya, di mana kami sudah menikah dari tahun 1986, saudaraku. Tepatnya tanggal 2 November 1986. Jadi sudah memasuki 34 tahun sebentar lagi, saudaraku. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kami yaitu 2 orang anak sepasang, yaitu Gloria dan Victor, saudaraku. Puji Tuhan, Gloria sudah menikah dengan orang Amerika, saudaraku, dengan orang bule, dan Tuhan sudah memberkati mereka yaitu 2 orang anak. Ya, puji nama Tuhan, dan kami sudah memiliki 2 cucu saat ini, sepasang, saudaraku. Yang pertama anaknya Gloria, yang suaminya namanya Vincent, yaitu yang pertama itu cewek, namanya Sofia, dan yang kedua Judah, yang baru lahir bulan Februari tahun 2020 ini, saudaraku. Tanggal 13 Februari, Judah namanya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan begitu baik bagi kami, saudaraku. Tuhan mengaruniakan 2 anak dan 2 cucu. Kalau anak kami yang kedua, Victor, masih bujangan, saudaraku, masih lajang. Ya, doakan, saudaraku, ya, supaya dia bisa mendapatkan juga jodohnya segera. Jodoh yang terbaik, pasangan yang sepadan, yang seiman, saudaraku. Jadi puji Tuhan. Jadi begitu penting kita harus setia kepada yaitu keluarga kita. Saya yaitu memegang teguh setiap janji nikah yang saya ucapkan terhadap istri saya, Ibu Mita, yaitu pada waktu kami menikah tanggal 2 November 1986, saudaraku. Kita setia kepada janji nikah, setia pada waktu kita sehat ataupun sakit, setia dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan apapun juga, saudaraku. Bahkan kita harus setia sampai maut hanya memisahkan, atau kematian memisahkan kita berdua, saudaraku. Itu suatu hal komitmen atau marriage covenant, suatu ikatan janji nikah yang kita harus pegang sekali dan seumur hidup kita. Makanya saya katakan pernikahan itu gak gampangan, gak semudah itu, saudaraku. Kalau di Las Vegas ada orang yang kawin dengan gampang sekali, saudaraku. Dia menang judi di kasino, langsung besok sebelahnya, saudaraku, ada tempat di mana dia bisa menikah, saudaraku. Wah, saya pikir tidak semudah itu menemukan cewek di kasino lalu langsung menikah di sebelahnya, saudaraku. Jadi begitu penting, saudaraku, untuk kita jangan sampai, saudaraku, kita menodai pernikahan kita. Saya katakan dalam pernikahan kami 34 tahun, saya belum pernah mengkhianati istri dan anak-anak saya. Dalam arti kata, puji nama Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya tidak pernah mencederai keluarga saya dengan perzinahan dengan perempuan lain, saudaraku. Istri saya satu-satunya yaitu Ibu Mita Jayaninata, saudaraku. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk hal itu. Tuhan baik untuk setiap kita, saudaraku. Jadi suami sebagai kepala daripada keluarga, bahkan juga sebagai imam atas keluarga, saudaraku. Dan juga sebagai provider yang mencukupi untuk kebutuhan dalam setiap keluarga demi keluarga. Maleakhi pasal yang kedua, ayat 14, ini ayat yang bagus, saudara bisa perhatikan, saudaraku. Dikatakan demikian, saudaraku. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Kepadanya
engkau telah tidak setia, dikatakan engkau tidak setia, saudaraku ya. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Perhatikan saudaraku ya, dikatakan jangan sampai kita keliru saudaraku. Jangan sampai kita keliru, bukan istri muda kita, tapi istri masa muda kita. Yaitu pada waktu kita menikah masih muda, yaitu itulah istri masa muda kita satu-satunya sampai kita tua, saudaraku. Tidak ada istri yang lain kecuali yaitu maut atau kematian memisahkan kita, saudaraku. Dia bisa menikah lagi, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Tapi kalau tidak, itulah dikatakan bahwa istri kita itu teman sekutu kita, bahkan istri seperjanjian kita, saudaraku. Ya, yang kita tetap harus berjalan bersama-sama ya dalam setiap membangun rumah tangga yang ada. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi, saudaraku. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ingat ya, tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, bukan istri mudanya, saudaraku ya. Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur. Karena itu penting di hari-hari ini, apalagi kita hidup ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau kita mendengar berita-berita kabar di mana di China sendiri, ya kan di Wuhan banyak terjadi yaitu perceraian demi perceraian dalam setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga, saudaraku. Karena kenapa? Yang dulu suaminya mungkin bekerja, ya pulang mungkin sudah malam, udah capek, tidur, dan besok pagi bangun dan kerja lagi. Tapi sekarang dengan pandemi COVID-19 ini semuanya harus dikatakan stay at home. Untuk yaitu tinggal di rumah, bahkan work from home, bekerja dari rumah, saudaraku. Ketemu dengan istri dari pagi sampai malam, 24 jam, saudaraku. Ya kan? Disinilah dibentuk sehingga banyak keluarga-keluarga yang terjadi percecokan, pertentangan, perkelahian, bahkan diakhiri dengan perceraian. Sangat menyedihkan, saudaraku. Dan hari-hari ini ya begitu penting kita membangun suatu rumah tangga, keluarga yang setia, saudaraku. Keluarga yang setia. Karena itu kuncinya yaitu ayah atau suami atau bapak, saudaraku. Nah, dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, firman Tuhan mengatakan demikian, saudaraku. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat, perhatikan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wow, ini serius sekali. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir saat ini, di mana dikatakan hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Ada suatu restorasi, ada suatu pemulihan, ada suatu kesembuhan ya di dalam hubungan antara bapak dengan anak dan anak dengan papanya, saudaraku. Ini penting, boleh terjadi. Bahkan juga pemulihan boleh terjadi antara suami dengan istri, saudaraku. Ya, orang tua dengan anak-anak. Begitu penting, saudaraku. Sehingga kita bisa melihat ya rumah tangga yang kita bangun, rumah tangga yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan. Rumah tangga yang bahagia, saudaraku. Karena dasarnya Christ has to be the center of our family. Kristus harus menjadi pusat daripada setiap keluarga kita atau rumah tangga kita. Ini penting, saudaraku. Ya, untuk kita saling yaitu mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, bahkan saling mendoakan satu sama lain. Begitu penting, saudaraku, untuk hari-hari terakhir ini ya kita mempersiapkan
generasi-generasi penerus kita, saudaraku. Preparing the next generation for the church and nation. Ya, kita harus mempersiapkan generasi berikutnya, yaitu melalui anak kita, bahkan cucu kita, untuk gereja dan bangsa, saudaraku. Bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Ya, preparing your children and grandchildren, untuk mempersiapkan anak-anak kita sampai ke cucu kita, bahkan cicit kita juga, kalau Tuhan masih memberikan kita usia yang panjang, saudaraku. Jadi penting untuk kita mempersiapkan anak cucu untuk gereja Tuhan dan bangsa, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, saya lahir yaitu tanggal 27 November tahun 1960. Ya, pada waktu itu ya dikenal dengan istilahnya Generation Baby Boomer atau Gen Baby Boomer, saudaraku. Pada tahun 1950 yang lahir sampai 1965. Saya lahir tahun 1960, masuk di Gen Baby Boomer, saudaraku. Nah, berikutnya ada juga generasi X, 1965 lahirnya sampai 1980. Ya, itu Gen X namanya. Dan berikutnya itu Gen Y. Gen Y atau Gen Y, ya, dalam bahasa Indonesianya, yang lahir 1980 sampai 1995. Inilah anak-anak kami lahir. Gloria lahir tahun 1989 dan Victor lahir tahun 1993. Dua-duanya mereka yaitu Gen Y, yaitu generasi milenial, saudaraku, yang dikenal saat ini, saudaraku, ya. Dan ada lagi setelah itu, yaitu cucu kami yang lahir, Sofia dan Judah. Mereka termasuk Gen Z atau Gen Z, ya, dalam bahasa Indonesia, yang lahir tahun 1995 sampai tahun 2010. Oh, maksud saya kedua cucu kami itu lahir setelah itu, yaitu Gen Alpha namanya. Ada lagi Gen Alpha yang lahir tahun 2010 sampai 2022. Karena cucu kami lahir tahun 2000, yaitu 2020 yang terakhir, saudaraku, Judah, saudaraku. Dan Sofia sudah berusia 2 tahun, saudaraku, sampai saat ini. Masih termasuk yaitu Generation Alpha, saudaraku. Jadi kita bisa melihat di sini begitu penting untuk mempunyai yaitu seorang ayah, seorang papa atau seorang bapak mempunyai hati yang setia terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya, saudaraku. Ini poin yang pertama yang penting yang kita harus perhatikan. Yang kedua yang ingin saya bagikan, yaitu karakteristik yang kedua, seorang yang setia itu, seorang bapa yang setia, yaitu karakteristiknya full of love, penuh dengan kasih. Begitu penting, saudaraku, ya, untuk seorang bapa yang penuh dengan kasih, yang selalu bisa mengasihi istri dan anak-anaknya. Ya, kasih di sini dikatakan love is sacrifice. Kasih itu adalah suatu pengorbanan. Jadi kita harus berkorban untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Begitu penting, saudaraku. Jadi dalam suatu pernikahan begitu penting, suami istri harus saling mengasihi. Ya, jangan kita hanya ingin mendapatkan sesuatu terhadap istri kita, ya, tapi kita katakan kepada diri kita, apa yang kita bisa berikan kepada keluarga kita, apa yang kita bisa berikan kepada istri dan anak-anak kita. Jangan katakan apa yang aku bisa dapatkan dari istri dan anak-anakku. Ya, ini penting, saudaraku, ya. Jadi hidup kita harus saling berbagi, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri, tidak boleh egois dalam setiap kehidupan kita. Ada satu perumpamaan yang sangat terkenal, yaitu tentang anak yang hilang, saudaraku. Dalam Lukas pasal yang ke-15, ya, ayat 11 sampai 32. Saya nggak akan baca semuanya, tapi bacakan beberapa ayat. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini luar biasa, ya, di mana pemulihan diperlukan. Perhatikan, bukan hanya anak yang bungsu, tetapi juga anak yang sulung.
Dua-duanya harus dipulihkan, saudaraku. Kalau kita melihat perumpamannya, ceritanya, yaitu anak yang bungsu memang menghabiskan harta orang tuanya, ya, yang dia minta warisan daripada papanya. Lalu dia menjual semuanya, dia pindah ke negeri lain. Tapi pada waktu itu negeri itu mengalami kelaparan, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Dia sampai makan ampas daripada makanan babi, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, begitu kelaparan, begitu sengsaranya dia. Sampai akhirnya dia sadar dan dia bertobat. Dia kembali lagi ke rumah bapaknya. Tapi bapaknya punya hati yang penuh dengan kasih. Dia mengampuni anaknya yang bungsu itu. Bahkan dia menyambut dengan tangan yang terbuka. Dia menyiapkan suatu pesta. Bahkan menyembeli lembu tambun dikatakan. Menyiapkan jubah dan cincin dan sebagainya. Luar biasa, saudaraku. Ya, kita melihat. Tetapi anak yang bungsu, perhatikan di sini. Saya akan bacakan ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab hamba itu. Jadi hamba daripada bapaknya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, perhatikan apa yang terjadi. Ya, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, saudaraku. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 31, perhatikan. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, ya, suatu statement yang luar biasa. Ya, di mana anak yang sulung tidak menyadari, dikatakan sehingga orang tuanya ya berkata demikian, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. All that I have, it's yours. Ya, semua yang aku miliki itu miliknya kamu, yang aku punya, saudaraku. Tapi anak yang bungsu tidak menyadari akan hal itu. Sehingga kita melihat ayat yang 32 dikatakan, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wow, ini cerita yang luar biasa, saudaraku. Jadi hubungan saudara yang satu dengan yang lain, atau adik sama kakak atau kakak sama adik, perlu mengalami suatu pemulihan. Amin, saudaraku. Hubungan dipulihkan, harus ada saling penerimaan, harus ada saling pengampunan, mengampuni satu sama lain, sehingga kita bisa melihat ya saudara-saudara kita mengalami akan pemulihannya daripada Tuhan dan pengampunannya daripada Tuhan, sehingga keluarga bisa hidup dengan tentram, dengan tenang, dengan damai dan bahagia, saudaraku. Hati anak-anak perlu berbalik kembali kepada bapaknya, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita, ya, anak-anak yang ada, ya, untuk kita menyadari kita perlu kembali kepada yaitu kasih yang mula-mula yang daripada Tuhan, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, yang terakhir karakteristik yang ketiga yaitu full of faith, penuh iman. Penting untuk setiap kita menjadi bapa yang penuh iman, ya, sehingga bisa mewariskan iman itu kepada anak-anak sampai ke cucu-cucu kita. Seperti Abraham yang menjadi bapa semua orang percaya, bapa segala bangsa. Iman dan ketaatan yang luar biasa sama Tuhan, saudaraku. Nah, kita akan melihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya ke-18 sampai ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan ayat ini bagus sekali. Dikatakan demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Luar biasa, saudaraku, ya. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, perhatikan. Imannya tidak menjadi lemah, dikatakan. Walaupun ya ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun.
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, saudaraku. Luar biasa. Bayangkan Abraham yang sudah berusia hampir 100 tahun, saudaraku. Tetapi secara fisik memang sangat lemah. Bahkan rahim Sarah istrinya sendiri telah tertutup. Tapi imannya luar biasa. Dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga dia bisa menjadi bapa banyak bangsa. Ya, bapa orang percaya, bapa orang beriman, saudaraku. Luar biasa kalau kita melihat ayat yang ke-20. Ini saya katakan tadi. Tetapi terhadap janji Allah, ia yaitu Abraham tidak bimbang. Tidak bimbang dan tidak ragu. Karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah, saudaraku. Amin, saudaraku. Begitu penting kita bisa melihat. Ya, kita bisa belajar bagaimana ya dari Abraham yang luar biasa ini, yang penuh dengan kasih. Bahkan pada waktu kita bisa melihat Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anak perjanjian yang sudah dia dapatkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada waktu dia naik ke Bukit Moria untuk membawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu sesuatu hal yang tidak mudah, saudaraku. Dia harus mengorbankan anaknya satu-satunya yang Tuhan sudah janjikan. Wah, ini sesuatu hal yang paling berat dalam hidupnya, saudaraku. Tetapi dia tetap taat dan percaya. Sehingga dia katakan, saudaraku? Tuhan nanti yang akan menyediakan. Amin, saudaraku. Dan betul akhirnya Tuhan itu menyediakan. Pada waktu dia ingin membunuh anaknya, ya, Tuhan katakan, jangan engkau bunuh anakmu, saudaraku. Ambil domba yang ada itu, persembahkan kepadaku, saudaraku. Puji nama Tuhan, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa belajar dari hari ke hari bagaimana kita harus yaitu membangun suatu kehidupan rumah tangga yang takut akan Tuhan, kehidupan rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih, saudaraku. Ya, penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita harus mewariskan kepada anak cucu kita bukan harta yang berlimpah-limpah. Ya, kalau kita tidak punya harta yang banyak gak jadi masalah, saudaraku. Ya, tetapi warisan yang penting yang kita harus wariskan sampai ke anak cucu kita, perhatikan, yaitu warisan iman. Warisan iman yang tidak akan pernah habis dari keturunan sampai pada keturunan. From generation to generation. Kekal sifatnya. Inilah warisan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Untuk setiap keluarga demi keluarga. Setiap yaitu bapak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarganya, saudaraku. Ya, puji Tuhan, kalau kita punya harta, ya silakan kita bisa bagikan. Tetapi kalau tidak ada harta yang tidak ternilai harganya, yaitu warisan iman yang harus kita wariskan sampai ke anak cucu kita. Ada amin, saudaraku. Saya mempunyai kerinduan juga demikian, ya. Bagaimana kita harus membangun rumah tangga kita. Rumah tangga yang takut akan Tuhan. Rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Rumah tangga yang melayani Tuhan. Makanya selalu saya pegang akan statement daripada janji firman Tuhan yang berkata, ya, bahwa aku bersama-sama dengan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku bersama-sama dengan keluargaku, kami akan melayani Tuhan, saudaraku. Saya begitu rindu untuk melihat setiap keluarga saya, bahkan anak-anak saya, bahkan sampai ke cucu-cucu, yaitu semuanya boleh melayani Tuhan. Karena tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kalau kita bisa melayani Tuhan seumur hidup kita sampai akhir kita menutup mata, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya ingin supaya kita betul-betul berpegang teguh setiap janji kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti kita dalam setiap keluarga kita nggak ada tantangan. Saya bersama dengan istri saya, Ibu Mita, kita juga banyak mengalami tantangan dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Ya, saya bisa saksikan bagaimana ya mengenai keluarga saya dalam setiap pergumulan untuk anak-anak kami, yaitu Gloria, saudaraku, ya. Wah, pada beberapa tahun yang lalu dia mengalami di mana matanya sebelah kanan tidak bisa melihat.
karena dia pakai kontak lens, ya, dia jarang buka, saudaraku, mungkin sampai bisa bulanan dia biarkan demikian, sehingga matanya itu tidak bisa melihat, saudaraku, ya, sehingga dia harus melakukan yaitu namanya transplant, suatu transplant kornea mata, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, ini tidak gampang untuk kami. Waktu kami mendengar itu, wah, begitu syok kami. Tapi puji Tuhan, kami hanya bisa berdoa, Tuhan, kenapa ini terjadi terhadap anak kami? Tapi kalau kami percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ada maksud baik Tuhan untuk setiap Gloria dan juga kami semua sebagai orang tua. Puji nama Tuhan. Tapi kita bisa melihat akhirnya dia menjalani operasi untuk transplant kornea matanya, sehingga hari-hari ini ya semakin dipulihkan, sehingga gradually dia bisa melihat, sudah 70-80% dia bisa melihat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ini tantangan yang tidak mudah. Bahkan juga suaminya, Gloria Vincent, dia sempat mengalami cancer, saudaraku. Kanker, ya, kanker testis. Ini tidak gampang. Kami begitu syok mendengarnya. Bayangkan, saudaraku, ya, mengalami kanker testis, di mana ya yang cukup mengejutkan kami. Ya, kira-kira mungkin kalau nggak salah saya 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu, saya nggak ingat persis waktunya, di mana pada waktu dia ingin menjalani operasi, yaitu orang tuanya sendiri melihat atau mendapatkan suatu mimpi, saudaraku, kalau anaknya dioperasi, Vincent dioperasi, dia akan meninggal. Wah, ini tidak mudah. Kami waktu mendengar gitu begitu kaget. Puji Tuhan. Jadi pada waktu itu akhirnya operasinya dibatalkan. Ya, somehow saya percaya ya semuanya ya Tuhan yang lindungi semuanya, ya, sehingga tahun depannya dia baru menjalani operasi di hospital yang lebih baik, saudaraku. Puji nama Tuhan. Sehingga hasil daripada operasinya, kansernya sudah diambil, dan saat ini dokter sudah menyatakan dia cancer free, bebas daripada kanker, ya, bebas daripada kanker. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak mudah, saudaraku, kita melihat anak-anak kami, anak mantu kami mengalami ujian, tantangan dalam rumah tangga mereka, saudaraku. Ya, jadi itu salah satu yang ingin saya bagikan kepada kita. Begitu penting untuk setiap bapak, yaitu mengasihi istri dan anak-anaknya, mengasihi keluarganya. Bahkan kasih itu adalah suatu pengorbanan. Ya, bapak harus berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Ya, karena itu bapak sebagai suami dan sebagai kepala keluarga, sebagai imam, bahkan sebagai provider yang menyediakan kebutuhan rumah tangganya, harus tetap kuat dan teguh dan berakar dalam firman Tuhan. Tidak tergoyahkan imannya, saudaraku. Menjadi bapa yang setia. Jangan pernah mengkhianati istri dan anak-anakmu dengan perzinahan dengan wanita lain, saudara. Ini akan menghancurkan rumah tanggamu, saudaraku. Ya, Tuhan membenci perceraian. Sekali kita memilih seorang wanita sebagai pendamping kita seumur hidup kita, itu sekali komitmen kita untuk a lifetime commitment, selama-lamanya sampai hanya maut memisahkan kita berdua. Karena itu saya ingin berdoa untuk setiap keluarga-keluarga pada saat ini. Dimanapun saudara berada, saudaraku, percayalah, kalau kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada pengampunan boleh terjadi. Ya, keluarga-keluarga, Tuhan mengasihi kita semua, setiap keluarga-keluarga. Tuhan tidak ingin keluarga kita hancur. Kalau saudara sudah telanjur, yaitu melakukan kesalahan, pelanggaran, ada anugerah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Bertobatlah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan hatimu. Tuhan akan menyembuhkan hatimu. Dan Tuhan kembali akan mengangkat hidupmu, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan dalam rangka Father's Day ini, saudaraku. Hari Bapa sedunia ini. Mari Bapak-bapak kembali, ya, kepada Tuhan, kepada cintamu yang mula-mula, dan hatimu kembali kepada keluargamu, kepada istri dan anak-anakmu. Kasihilah mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. God bless you, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kita akan berdoa minta anugerah Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, ya, anak-anak yang ada juga di rumah dimanapun saudara berada. Minta anugerah Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
di rumah mereka masing-masing Tuhan, ataupun mereka berada di tempat-tempat lain ya Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi keluarga Tuhan. Tuhan, Engkau merencanakan suatu keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang setia ya Bapa. Dan kami tahu begitu penting di dalam setiap keluarga, yaitu suami memegang peranan yang sangat penting sebagai kepala keluarga dan juga sebagai imam, bahkan sebagai provider yang menyediakan setiap kebutuhan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Berkati setiap suami-suami yang ada Tuhan, sebagai ayah, sebagai papa Tuhan Yesus, untuk setia kepada keluarganya, setia kepada istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa boleh terjadi pemulihan hati Bapa Tuhan kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak juga boleh kembali kepada papanya Tuhan, kepada bapanya. Hamba berdoa Tuhan, dengan kasih-Mu yang agape, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang hanya memberi tidak menuntut Tuhan, Engkau curahkan dalam setiap hati rumah tangga, dari setiap keluarga demi keluarga, baik Bapa maupun juga Tuhan anak-anak dipulihkan, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua dipulihkan, hubungan suami dan istri dipulihkan Tuhan Yesus, mengalami akan kasihan daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa minta pengampunan-Mu dan anugerah-Mu kalau ada pelanggaran Tuhan terjadi dalam setiap rumah tangga Tuhan Yesus, karena ketidaksetiaan. Tuhan, Engkau mengampuni mereka ya Bapa. Engkau pulihkan setiap keluarga-keluarga Tuhan. Engkau jadikan mereka kembali utuh Tuhan. Jangan sampai terjadi perceraian dalam setiap keluarga demi keluarga, tapi terjadi pemulihan dan kembali ada terjadi kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita boleh menerima berkat-berkat Allah pada saat ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan pada hari ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu. Meteraikan, ukirkan firman-Mu dalam hati mereka. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup mereka. Berkati jemaat-Mu dengan berkat-berkat jiwani, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, dengan kebahagiaan, kerukunan, ketentraman dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, bahkan berkat-berkat jasmani Engkau memberkati untuk setiap keuangan, setiap ekonomi. Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu yang ada, setiap kepala keluarga Tuhan Yesus. Oh Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Kau mencurahkan berkat-Mu, membuka tingkap-tingkap langit dari sorga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati sepanjang minggu ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dari segala mara bahaya. Bahkan penyakit menular, virus corona pun menjauh dari setiap keluarga kami, dari rumah kami Tuhan. Dan Kau curahkan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan atas setiap keluarga-keluarga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Ya, Happy Father's Day. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Amin. Saya percaya melalui pujian, penyembahan, dan firman yang kita dengarkan, ada berkat Tuhan yang kita terima. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, minggu depan tanggal 28 Juni 2020, kita tetap melakukan ibadah online service. Jadi, pastikan Bapak Ibu semua sudah subscribe YouTube channel ini ya. Yang kedua, jam 10 nanti ada ibadah online kids. Jadi, pastikan ya setiap orang tua untuk mendampingi anak-anaknya beribadah. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu sudah masuk dalam semua grup IFGF yang ada. Untuk ibadah doa malam, linknya akan dibagikan di sana. Yang keempat, pastikan Bapak Ibu semua sudah masuk dalam setiap iCare yang ada. Karena iCare akan tetap dilakukan melalui aplikasi Zoom atau video call lainnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang terakhir, untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening IFGF Padang
atau dapat menyerahkannya kepada Ibu Elsie, Saudari Yolanda, serta menginformasikannya kepada Pastor Daud. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Happy Sunday and Happy Father's Day. Nyatakan belenggu dosa telah